Pembalap Ducati Lenovo Francisco Bagnaia berhasil menjuarai MotoGP Mandalika 2023 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika, Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Runner-up MotoGP Mandalika ditempati oleh pembalap Aprilia Racing Maverick Vinales. Sedangkan, posisi ketiga ditempati oleh pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo. Sebagai juara MotoGP Mandalika, Bagnaia berhasil menambah 25 poin yang membuat dia duduk di puncak klasemen sementara MotoGP 2023 dengan koleksi 346 poin. Bagnaia membuat kejutan di MotoGP Mandalika 2023. Start dari posisi ke-13, pembalap asal Italia itu bisa meraih kemenangan di Mandalika. Kemenangan di Mandalika membuat Bagnaia kembali ke puncak klasemen MotoGP 2023, karena pesaing terdekat Pecco, Jorge Martin gagal finish. Vinales yang ada di poin kedua balapan di sirkuit Mandalika saat ini ada di peringkat ke-6 klasemen sementara MotoGP 2023 usai mengumpulkan 165 poin. Sedangkan, Quartararo yang merupakan pembalap asal Prancis itu ada di posisi ke-10 klasemen sementara MotoGP 2023 setelah mengoleksi 132 poin. Pada balapan di Indonesia itu, pembalap Pramac Ducati Jorge Martin jatuh akibat bersenggolan dengan pembalap Red Bull KTM, Brad Binder. Jorge Martin terjatuh usai low side di lap ke-13 pada tikungan 11. Kegagalan finish yang dialami Martin membuat perubahan kembali terjadi di puncak klasemen MotoGP 2023. Selain Martin, pembalap Repsol Honda Marc Marquez terjungkal di tikungan akibat kehilangan keseimbangan. Saat ini, Bagnaia berada di puncak klasemen dengan 346 poin. Jorge Martin terjatuh usai low side di lap ke-13 pada tikungan 11. Kegagalan finish yang dialami Martin membuat perubahan kembali terjadi di puncak klasemen MotoGP 2023. Selain Martin, pembalap Repsol Honda Marc Marquez terjungkal di tikungan akibat kehilangan keseimbangan. Saat ini, Bagnaia berada di puncak klasemen dengan 346 poin. Pembalap Ducati itu unggul 18 poin atas Martin dengan 5 seri tersisa. Sebelum balapan MotoGP Mandalika 2023 digelar, Martin sempat unggul 7 poin setelah mengkudeta Bagnaia dari puncak klasemen berkat kemenangan di sprint race, Sabtu 14/10. Saya pikir ini layak didapatkan. Saya mulai dari posisi 13 pada lap pertama. Martin sempat bilang, hati-hati dengan ban dan lihat saja nanti, dan itu benar. Di 10 lap terakhir saya menjaga kecepatan dan mengendalikan balapan dan saya bahagia dengan ini, kata Bagnaia usai balapan MotoGP Mandalika 2023. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, mengatakan finish 3 besarnya di MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit internasional Mandalika merupakan podium terbaiknya pada musim ini. Ini podium terbaik saya, musim ini. Terutama mengingat di MotoGP India saya tertinggal sekitar 8 detik dari Marco Bezzecchi dan di MotoGP Amerika Serikat saya juga tertinggal cukup jauh dari pemenang balapan, meskipun dapat podium, kata Quartararo dalam jumpa pers di sirkuit Mandalika, Ahad tanggal 15 Oktober tahun 2023. Adapun pada MotoGP Indonesia, pembalap berjuluk El Diablo itu hanya terpaut 0,433 detik dari pemenang balapan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo. Quartararo juga hanya berjarak 0,127 dari runner-up balapan Maverick Vinales Aprilia Racing pada balapan dengan total 27 lap tersebut. Pada balapan ini pun, saya bisa memperbaiki posisi, kecepatan, dan memperhitungkan konsekuensi saya saat balapan, ujar dia. Mengenai jalannya balapan, pembalap asal Prancis itu mengaku cukup kesulitan di beberapa lap awal. Namun, Quartararo yang memulai balapan dari posisi 5 besar berusaha untuk mendorong dirinya lebih jauh demi menyalip beberapa pembalap di depannya, hingga akhirnya ia tak jauh tertinggal dari sang juara.
Kecepatan saya cukup baik dan saya bisa menyalip, serta finish sangat dekat dari Pecco Bagnaia. Saya punya kepercayaan diri dengan pengaturan motor saya hari ini, kata Quartararo. Saya tahu ini adalah balapan yang positif. Saya menunjukkan kecepatan saya, namun ketika Anda berjuang untuk posisi podium, Anda selalu menginginkan lebih. Setiap kali ada kemungkinan untuk mendapatkan podium, itu bagus untuk dilakukan, tambahnya. Ia menilai, dirinya harus lebih konsisten lagi dalam segi performa karena setiap sirkuit memiliki tantangan yang berbeda. Saya sangat berusaha keras dengan gaya berkendara saya. Kami punya sepeda motor yang cenderung lebih tua dan memiliki gaya yang beda dari Ducati. Kami tidak bisa menyalip dengan optimal karena kurangnya power. Kami sangat senang karena akan menambah power itu tahun depan, ujarnya. Sementara itu, putaran ke-16 MotoGP 2023 akan bergulir di sirkuit Phillip Island, Australia, pada 20–22 Oktober. Faktor terbesar yang bisa hambat Jorge Martin merebut titel juara pertamanya kalinya di MotoGP pada musim ini adalah terjatuh dalam balapan. Ya, nasib sial baru saja menimpa Martin kala mentas di MotoGP Mandalika 2023 pada akhir pekan lalu. Dalam balapan utama yang digelar di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, NTB, pada Minggu tanggal 15 Oktober tahun 2023 malam WIB, pembalap tim Pramac Ducati itu terjatuh sehingga gagal finish. Sialnya, insiden itu dialami Jorge Martin kala tengah memimpin balapan. Martin memang menjalani balapan dengan begitu apik sejatinya. Dia terus memimpin hingga lap ke-14 dan bahkan sempat unggul 3 detik dari Maverick Vinales Aprilia Racing di belakangnya. Namun, Jorge Martin malah terjatuh di tikungan 11 saat motor yang dikendarainya tiba-tiba terpeleset. Alhasil, dia terhempas keluar lintasan dan tak bisa melanjutkan balapan. Kejadian ini membuat Martin gagal mendulang 1 pun poin tambahan dari RACE MotoGP Mandalika 2023. Dia pun langsung terdepak dari puncak klasemen sementara pembalap MotoGP 2023. Padahal, Martin baru saja naik ke puncak klasemen pada Sabtu tanggal 14 Oktober tahun 2023, usai menang di sesi sprint RACE. Kemenangan itu membuat pembalap asal Spanyol tersebut mendepak sang juara bertahan, Francisco Bagnaia, dari puncak klasemen. Tetapi, dengan insiden di RACE MotoGP Mandalika 2023, Jorge Martin kini kembali duduk di urutan kedua. Pasalnya, Bagnaia sukses menang di MotoGP Mandalika 2023. Kini, Martin bahkan terpaut hingga 18 poin dari Bagnaia. Ajang MotoGP 2023 sendiri masih menyisakan 5 seri balapan lagi. Dengan begitu, kans Martin merebut gelar juara sejatinya masih sangat terbuka. Tetapi, ada faktor lain yang bisa menghambat Martin dalam menjaga asa merebut gelar juara. Tentu saja, hal itu adalah insiden dalam balapan. Musim ini, insiden gagal finish Jorge Martin dalam balapan bukan pertama kalinya terjadi di MotoGP Mandalika 2023. Sebelumnya, dia sudah 2 kali gagal finish juga, yakni di MotoGP Portugal dan Amerika Serikat 2023.